Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul menghidupkan bil isya'in di antara maghrib dan isya dengan kita baca Yasin, baca Ratib, dan kita membaca bersama-sama, mutolak bersama-sama kitab karangan Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan amal kita pada malam hari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah." Mau enggak kamu aku kasih tahu siapa penduduk surga? Kata Nabi, di antara penduduk surga adalah allazi yahduru majalisal ilmi. Di antara salah satu amal yang menjadi beban kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita ketika masih berada di alam dunia sering atau duduk di majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Bahkan kata guru kami, orang yang duduk di majlis ta'lim itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Malang itu kita punya guru pernah cerita, ada orang umurnya 110 tahun kalau nggak salah. Itu kebiasaannya apa? Sering duduk di majlis ta'lim. Nah, kalau duduk di majlis ta'lim ini nggak pernah center begini nih. Kalau duduk begini duduknya. Karena kalau center begini, wah, Allah amsawr, bisa tidur. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi bagian kita, halaman 14. Kemarin itu tentang pertanyaan, ada yang bisa dijawab dengan tulisan, ada juga dijawab dengan qaul ulama. Tapi ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tulisan dan juga tidak bisa dijawab dengan qaul ulama atau ucapan-ucapan para ulama. Kenapa? Itu ilmu bangsa zuqiyah, ilmu bangsa rasa. Tidak bisa kita mengkiaskan atau menulis atau mengucapkan hal tersebut, ilmu tersebut, kecuali setelah kita merasakannya. Seperti apa? Seperti rasanya gula, rasanya pahit. Kita nggak bisa tuh nulis atau mengucapkan rasa tersebut kecuali dengan kita merasakannya. Ayuhal walad, ba'du masailika 14 tuh. Ayuhal walad, ba'du masailika min hadzal qabil. Wahai anak, sebagian pertanyaan-pertanyaanmu dari jenis ini, dari arah ini, wa amma ba'du, dan adapun sebagian pertanyaan allazi yastajibu jawab faqad zakara fa iya ulumuddin wa ghairihi. Wa amal ba'du, dan sebagian pertanyaanmu allazi yastajib, yang dapat dijawab, kami telah sebutkan jawaban tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa ghairihi, atau selain kitab Ulumuddin. Wa nazkuruha huna, dan kami sebutkan huna di sini, di kitab ini, nubzan sakulumit minhu, dari kitab tersebut. Wa nusil ila kitab padabu, dan kami syarahkan dengan kami ucapkan qad wajaba ala salik arba'atu umurin. Wajib atas orang yang salik. Apa itu salik? Orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib buat mereka? Arba'atu umurin, 4 perkara. Jadi kalau kita menuju Allah kepada Allah taala, maka wajib untuk kita memiliki 4 perkara ini. Al-amrul awal, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. I'tiqadun sahih, i'tiqad yang benar, yang sahih, la yakunu fihi, tidak ada di dalam i'tiqad tersebut bid'atun, sesuatu yang bid'ah. Jadi keyakinan kita betul-betul kuat. Yang pertama. Wasani, yang kedua, taubatun nasuhun, taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. La yarji'u ba'daha, tidak kembali setelah taubat ila zalah, kepada berbuat dosa. Artinya apa? Betul-betul taubat, setelah taubat nggak kembali lagi untuk berbuat dosa. Itu syaratnya. Syarat yang pertama, i'tiqadnya harus kuat. Yang kedua,
kalau sudah tobat jangan kembali lagi untuk berbuat dosa lagi. Yang ketiga, ini yang berat, istirdal khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Meminta ridho kepada semua yang pernah berkonflik dengannya, hatta sehingga la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sehingga tidak ada kepada engkau siapapun kewajibannya. Jadi kalau kita nih punya, dulu mungkin punya salah sama orang, ada konflik sama orang, kita harus minta ridho kepada dia. Tuh syaratnya ini. Jadi apa di hati itu nggak ada rasa dendam, betul-betul apa? Close hatinya. Karena orang kalau sudah ada benci aja sama orang susah. Kadang pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini kesir salah wasiyam atau som. Aku adalah seorang sahabat ya Nabi yang banyak puasanya, yang banyak ibadahnya. Walakin ya tapi aku ya Rasulullah ghadabun ala jirani, gedek benci kepada tetanggaku. Apa kata Nabi? La siyama wala salatah. Tidak ada pahala puasa, tidak ada pahala salat buat kamu. Artinya apa? Sia-sia jadinya. Makanya apa? Syarat orang yang harus dimiliki kepada orang yang saleh menuju Allah Ta'ala artinya apa? Tidak ada benci kepada siapapun. Artinya apa? Harus, kalau kita misalnya kepada orang harus apa? Minta ridhonya. Warabi yang keempat, tahsil ilmu syariah, mempelajari ilmu agama, ilmu syariat. Gadrumatu adabi Allah Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan benar. Summa minal ulumul ukhra, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ma takun bin najah, yang ada di dalamnya keselamatan buat kita. Jadi syaratnya orang tuh kalau menuju kepada Allah Ta'ala 4. Yang pertama, etikatnya harus kuat. Yang kedua, setelah dia bertobat tidak kembali lagi untuk berbuat dosa. Yang ketiga, harus minta ridho kepada orang yang berselisih dengan kita. Tuh yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat harus apa? Mempelajari ilmu agama. Jadi kalau ada orang yang nyepi, yang khalwat, yang saleh tapi dia nggak berilmu agama, itu bohong tuh. Itu nggak benar. Kenapa? Syaratnya harus mempelajari ilmu agama. Tujuannya apa? Agar semua ibadahnya betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul mengerjakan apa yang diminta oleh Allah Ta'ala dan diminta oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu harus mempelajari ilmu yang lain yang di dalamnya ada keselamatan buat kita untuk mempelajarinya. Banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Hukia diriwayatkan Anas bin rahimahullah taala bahwasanya Imam Shibli ini beliau mengatakan khadima arba'atin al-salim. Imam Shibli ini berkhidmat kepada 400 guru. Wa qala daratu arba'ata fi hadisin. Aku membaca 4.000 hadis. Sumahtartu minha hadisan wahida. Kemudian aku memilih dari 4.000 itu satu hadis. Wa amiltu biha, dan aku mengamalkan hadis tersebut. Wa khalaitu masyaw, dan apa? Singkirkan yang lainnya. Jadi yang diambil cuma satu hadis. Li'anni ta'amaltuhu, karena aku merenungkan satu hadis ini. Fawajadtu khalasi wan najati fi, dan aku dapatkan dalam hadis ini keselamatan aku ada di dalam hadis tersebut. Wa kana, dan hadis itu ilmu awwalina wal akhirin. Terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu yang akan orang yang akan datang. Kullu mundarijan fi faktafaitu bidzalik. Maka semua itu cukup dengan satu hadis itu. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Nabi SAW bersabda libadi ashabi kepada sebagian para sahabatnya, i'mal li dunyaka biqadri maqamuka fiha, maqamika fiha. I'mal, beramal untuk di duniamu seukuran engkau tinggal di dalamnya. Wa'mal li akhiratika, dan beramal untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha, seukuran engkau kekal di dalam akhiratmu. Wa'mal lillah, dan beramal karena Allah Ta'ala biqadri hajatika ilaih, seukuran hajat engkau kepada Allah Ta'ala. Wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha, dan beramal untuk api neraka, artinya menjaga diri daripada api neraka biqadri sabrika, seukuran sabarmu alaiha, atas api neraka tersebut. Ini hadis yang membuat Imam Syibli cukup dengan mengamalkan hadis ini. Jadi artinya kita nggak boleh ngejar dunia. Kenapa? Dunia itu nggak bisa kita kejar. Jadi apa, kita ambil secukupnya aja udah. Jangan berlebihan. Dan juga harus kita beramal untuk akhirat kita. Kenapa? Karena kita bakal kekal di dalamnya. Wa'amal, dan kita beramal harus apa? Lillah, karena Allah Ta'ala. Dan juga seukuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, ilmu yang barakat, sehingga apa yang kita pelajari benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita selamat fid dunya wal akhirah. Al-hadiniyah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyirul asrar al-Fatihah.